Di video ini, gue akan memberi lu tips yang menurut gue bakal membantu lu di sekolah, apalagi pas SMP, atau mungkin SMA, atau mungkin SD, apa aja, pokoknya tips untuk sekolah lah ya. Sebelum kita mulai, halo, nama gue Tata, selamat datang di channel gue, selamat datang di video ini. Di channel gue mendokumentasi hidup gue, dan gue memberi tips-tips dan pengalaman hidup, dan nasihat dari pengalaman hidup gue. Ya gimana gue mau ngasih nasihat kalau nggak mengalami apa-apa? Ya udah, kita lewati ya. Jika lu suka ini, silahkan like, subscribe, apa begitu, silahkan ya lanjut. Jadi topik video ini berasal dari pertanyaan yang gue tanya gue sendiri, yaitu, jika gue bisa mengulangi SMP, apa yang gue bakal lakukan? Apa hal-hal yang gue bakal lakukan lebih berbeda? Atau hal-hal apa yang gue bakal lakukan yang pas segitu gue nggak lakukan, tapi gue cuma lakukannya sekarang. Di video ini gue bakal ngasih tau beberapa. Menurut gue ya, kalau lu masih SMP, masih muda kayak gitu, fokus lu di hidup itu tuh harus untuk mengembangkan diri sendiri. Maksudnya mengembangkan diri sendiri itu ya kayak kesehatan mental, kesehatan fisik, badan lu, dan juga hal-hal lain yang untuk bisa membantu hidup. Seperti social skills, keterampilan ngobrol sama orang lain. Dan juga mungkin self-confidence, rasa percaya diri. Supaya lu bisa mungkin public speaking depan orang, ngobrol di banyak orang dengan percaya diri, dan tidak terbata-bata. Gue mikir kayak gini soalnya pas lu masih SMP, lu masih ada banyak waktu luang. Dari pengalaman gue sih ya, pas gue masih SMP, itu tuh kayak gue banyak waktu luang. Kayak belajar juga nggak terlalu banyak. Pelajaran masih rada gampang. Itu nggak perlu kayak belajar seharian gitu. Kita masih ada banyak waktu luang untuk bisa mengembangkan diri sendiri. Jadi karena itu gue pikir lu harus mengembangkan diri sendiri saat masih SMP. Masih muda, masih banyak waktu. Hal yang pertama yang lu harus kembangkan adalah keterampilan sosial. Social skills. Ini adalah hal yang penting. Mungkin lu mau bisa ngobrol sama banyak orang, bisa punya teman banyak, bisa ngobrol sama teman siapa aja terus kayak, woi, woi, apa gitu, terus langsung akur apa gitu. Atau mungkin lu juga mau nemu cewek, mau ngobrol sama cewek, biar keren, biar mereka suka sama lu bisa dapet pacar. Itu juga termasuk dari keterampilan sosial. Ini adalah sebuah hal yang bakal sangat penting di hidup lu di masa depan. Karena ya pasti ya, kalau lu udah gede, pasti lu harus ngobrol sama banyak orang. Mungkin lu membuat organisasi, ya bisnis apa gitu, lu harus ya bikin koneksi dengan orang, itu penting. Makanya latihlah sejak kecil, mumpung masih ada banyak waktu. Saat lu masih SMP, hal yang lu bisa lakukan hanya ya gak terlalu banyak, tapi ini efektif dan gampang. Lu bisa membuat banyak kenalan. Setiap kali lu ketemu orang, ngobrol sama mereka, coba kenalan siapa aja. Ini akan melatih social skills, keterampilan sosial lu. Selain itu, yang lu bisa lakukan adalah ikut-ikut klub sekolah, ikut OSIS mungkin, atau enggak ikut klub apa aja. Misalnya lu suka main musik, ikut klub orkestra kali. Gitulah. Berikutnya adalah untuk mengambil banyak hobi. Sejak kecil, lu harus memiliki kehidupan yang nggak membosankan. Kalau misalnya orang banyak hobi, banyak banyak hal-hal di hidup mereka yang mereka suka lakukan, pasti itu tuh lebih seru kan, lebih nggak bosen daripada orang yang seharian di rumah tuh main game doang, di komputer doang. Pasti kalau ada orang kayak sering main gitar, hobi main gitar, atau nggak mungkin mereka youtuber juga, atau mereka suka kayak akrobatik kali, tau dah apalah aja, pasti itu lebih menarik kan daripada orang yang nggak ngapa-ngapain, cuma belajar main game doang. Ini juga membantu keterampilan sosial kayak tadi. Orang bakal lebih suka orang yang menarik hidupnya. Lu mau gebetan lu suka sama lu, kira-kira gebetan lu bakal lebih suka kalau lu orang yang membosankan di rumah kerjaannya main game doang, atau kalau lu orang yang kayak bisa main gitar, terus juga sering keluar, terus juga menarik hidupnya. Pokoknya pasti yang kedua kan. Cobalah hal baru, cari hal-hal yang lu mungkin suka. Yang gue rekomendasi adalah olahraga, karena ini hobi seru juga saat lu udah mulai melakukannya, tapi ini juga membantu hidupan lu. Ya kalau olahraga lu lebih kuat, lebih gak gemuk, kayak kurus apa gitu, six pack kan orang suka kan kalau orang punya six pack, oh berotot apa gitu. Ya gitulah maksud gue. Makanya mumpung masih kecil, sering-sering olahraga, terus lu juga lebih sehat, jantungnya lebih kuat, atau lebih kuat bisa ngangkat barang-barang yang banyak. Pasti keren kan punya six pack, otot di depan cewek kayak olahraganya bisa apa aja. Lu mau lari, mau latihan push up di rumah, atau mau ikut kayak main bola, basket, apa aja, asal badan lu gerak. Selain itu, hal perkembangan diri yang terakhir adalah kesehatan mental. Ini adalah juga sesuatu yang lu mau lakukan mumpung lu masih ada banyak waktu.
Karena pasti pas kita semakin gede bakal ada banyak cobaan. Mungkin lu stres di sekolah, PR-nya banyak, susah, lu nggak ngerti, mental, breakdown gitu, kena mental. Ini semua bisa dihindari jika kesehatan mental kita kuat. Kesehatan badan, iya. Olahraga, iya. Tapi kenapa olah batin? Kesehatan batin, mental, enggak. Yang kayak gue bilang tadi, mental lu bakal terpengaruh dengan banyak saat lu mulai udah gede. Jadi, mumpung masih ada waktu, kembangkanlah. Yang lu bisa lakukan untuk ini adalah meditasi. Mulailah rutin untuk bermeditasi, untuk menjurnal tentang rasa syukur, dan juga olahraga. Olahraga juga membantu, yang tadi gue bilang tuh. Selain dapat six pack, mental lu juga bagus. Juga makan yang sehat, minum, tidur, dan lain-lain. Itulah bagian perkembangan diri, tips untuk itu. Menurut gue, itu lebih penting untuk lu daripada belajar akademik. Tapi ya tentu kan sekolah pastilah harus akademik. Mas lu nggak mau kerjain PR, tes mau dapat 0 aja, gak bisa dong. Jadi gue juga kasih tips nih buat perkembangan akademik. Yang pertama, tip yang pertama adalah pas kelas fokus, perhatiin gurunya saat pelajaran. Karena kalau lu udah ngerti pelajarannya hanya dari kelas, lu gak perlu belajar. Kalau lu udah ngerti di kelas, kalau besoknya tes pun lu gak usah review ulang di rumah. Di rumah lu gak usah belajar, besok tes bisa dapat 100. Dan itu di waktu luang yang lu dapat di rumah, lu bisa melakukan itu untuk hal-hal lain. Lu bisa istirahat lebih banyak, bisa tidur lebih banyak. Lu bisa belajar hobi lu, bisa mengasah hobi lu. Apalagi dah. Pokoknya lu save time. Dapat waktu lebih banyak untuk melakukan hal-hal lain daripada belajar. Kan kita semua malas belajar. Ngapain? Gue juga malas belajar, ya ampun. Tapi ya tentu mungkin kadang kita harus belajar, ya kan? Nggak bisa kabur dari belajar mulu walaupun kita perhatiin sebisa mungkin. Mungkin hafalan lu harus hafalin lagi di rumah, atau nggak lu dapat PR, ya lu harus kerjain PR di rumah. Dan ini, gue punya tipnya. Gue merekomendasi lu untuk melakukan hal yang namanya deep work, kesungguhan kerja. Apa itu deep work? Jadi inti dari deep work itu, lu tuh untuk waktu mungkin 1 jam, sekitar 1 jam, lu akan melakukan kerjaan dengan fokus 100%, konsentrasi, tanpa terdistract apapun. Lu gak boleh terganggu, gak boleh mengganggu diri sendiri, harus fokus 100%. Jadi kalau misalnya lu mau ngerjain sesuatu di laptop, kayak ada mau nge-review notes di laptop, ibaratnya tuh lu sejam mata di laptop doang cuma ngeliatin material pelajaran. HP silent, lempar ke belakang, gak usah didengerin, jangan didengerin, fokus aja ke laptop. Ini juga sebuah skill yang harus kita asah. Pas awal bakal susah untuk fokus, namun kita harus coba-coba lagi. Dan ini adalah hal yang sangat efisien dan bisa membuat lu belajar lebih banyak dan lebih produktif daripada orang-orang yang belajar kayak 10 jam sehari. Itu tuh cuma nyampein otak. Sejam doang cukup loh. Asal lu fokus, sungguh-sungguh belajarnya. Fokus saja untuk konsisten. Jika lu bisa, sebisa mungkin lakukan ini setiap hari. Setiap hari 1 jam, lu fokus belajar doang. Belajar untuk 1 jam, mata di laptop, tidak kemana-mana lagi, hanya melihat topik pelajaran kita. Pelajaran dulu lah. Itu saja tips dari gue untuk anak-anak SMP dan anak-anak sekolah. Terima kasih, sekian dari videonya. Jika lo suka gue, ya like, subscribe, apa gitu silahkan. Dan ya, terima kasih untuk menonton. Sekian, sampai jumpa.